بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله وينعمكم ويرضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم عيد الأضحى رحمكم الله وعدة الله عند المساكين والخطبتان فيها قرتين لله تعالى. اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مقبولا وتجارة لن تبورا. اللهم اجعلني من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهدم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
Faqala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ketika matahari tenggelam di ufuk barat pada sore hari kemarin, mempertandakan kepada kita telah masuk kepada hari nan bahagia, telah masuk kita kepada hari nan mulia. Kalimat takbir telah bergema, kalimat takbir telah berkumandang di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang bermakna Allah Maha Besar, yang bermakna Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita. Tiba pada saat ini sebagai bukti kebesaran Allah. Allah pilih kita sebagai hambanya. Allah pilih kita sebagai hamba yang beriman untuk melakukan sholat Idul Adha di masjid rumah Allah yang kita muliakan ini. Pada saat ini ada rasa gembira kita melangkahkan kaki kita beserta saudara kita, beserta keluarga kita menuju rumah Allah ini. Tetapi di sisi lain, ada pula di antara kita yang merasa iba hatinya, sedih hatinya, yang keluarganya jauh di perantauan, yang keluarganya tak bisa kembali pulang ke rumah. Ada juga keluarga kita, saudara kita, yang sudah Allah panggil terlebih dahulu. Janji kita bersama, yakninya adalah janji kematian. Maka mudah-mudahan di hari raya yang fitrah ini, mari sama-sama kita lebih dekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah SAW, manusia yang nantinya kelak satu-satunya dapat memberikan syafaat di yaumil kiamah dengan amalan kita yang ringan, dengan amalan kita yang mudah. Cukup melantunkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib mengajak kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita kerjakan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya dan berusaha pula kita untuk menjauhi daripada larangan Allah itu dengan sejauh-jauhnya. Adapun tema khutbah kita pada pagi menjelang siang ini adalah hikmah daripada peringatan hari raya Idul Adha. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Berbicara kita tentang hari raya Idul Adha, maka kita akan teringat dengan hebatnya perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk menyembelih putra sematang wayangnya, untuk menyembelih anaknya yang mana telah ia damba-dambakan puluhan tahun lamanya, Allah tak berikan keturunan. Hingga tiba saatnya ketika Allah berikan turunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kaum muslimin, harta bisa kita cari, jabatan bisa kita titih, tapi seorang anak tak akan pernah bisa terganti. Kasih sayang orang tua pada anaknya tak perlu kita pertanyakan. Terlebih kasih sayang seorang ayah pada anaknya, tak pernah mungkin kita mendengar, wahai kaum muslimin, seorang ayah katakan pada anaknya, aku sayang engkau wahai anakku. Tapi percayalah bahwasanya kasih sayang seorang ayah tak perlu dikira dengan kata-kata, tetapi mereka tengokkan dengan bekerja di bawah panasnya terik matahari, di bawah derasnya hujan, ia bahkan rela bekerja apa saja untuk keluarganya, agar keluarganya terlihat tersenyum bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ibrahim ini bukanlah perintah yang mudah, bukanlah perintah yang mudah. Maka pada saat itu perintah yang dengan teramat berat itu, ketika Nabi Ibrahim yakin bahwasanya itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala,
maka ia panggil putra tercintanya, ia panggil Ismail kecil di hadapannya kaum muslimin. Maka pada saat itu datanglah Ismail kecil menuju kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya inni arafil manam anni asbahuka fanzur maza tara." Wahai anakku, sungguh aku bermimpi Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kaum muslimin, pada saat itu Ismail kecil berusia 7 tahun. Ada pula yang mengatakan Ismail berusia 13 tahun. Tetapi Ismail kecil bukanlah seperti anak sebayanya, bukanlah seperti anak seusianya. Imannya kokoh, pendiriannya kuat, tegas. Dengan tegas dia menjawab pertanyaan ayahnya ketika ayahnya meminta untuk disembelih. "Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah jika itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Maka kaum muslimin, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail sudah sepakat untuk melakukan penyembelihan, di saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya dengan penuh kesedihan, tentunya dengan berlinang air mata anak semata wayangnya ingin disembelih. Maka pada saat itu datanglah Ismail dengan berkata penuh keikhlasan kepada ayahnya kaum muslimin, "Ya abatis ribati hatta la at-tariba waqfut anni saubak hatta la yatanaru 'alaiha say'un min dami fatarahu ummi fatahdan wa asri marra sikkin ala halqi liyakuna ahwana lil mauti alayya fa iza atabata ummi faqra alaihi salama minni." Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak merasakan kesakitan, agar aku tidak bergerak lagi. Wahai ayahku, sisingkan bajumu agar darahku tidak mengenai daripada pakaianmu, karena sesungguhnya ketika ibu melihat daripada darahku, tentunya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau tersebut, karena sesungguhnya kematian itu teramat sangat dahsyat sakitnya. Maka apabila engkau telah kembali, sampaikan salamku pada ibuku wahai ayahku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kaum muslimin, ketika itu langsung Allah ganti daripada Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, saking berkorbannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini di hari raya yang penuh bahagia dan barokah ini, dapat kita ambil hikmah. Yang pertama adalah bahwasanya ketika dalam agama kita harus berkorban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kita bukanlah Nabi Ibrahim, memang kita tak semulia sehebat Nabi Ibrahim kaum muslimin, tetapi kita semuanya tentunya adalah sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kita memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi daripada larangannya. Allah tak meminta kita untuk mengorbankan anak kita, Allah tak meminta kita untuk mengorbankan putra kita, tetapi di setiap harinya Allah hanya meminta kita untuk mengorbankan berapa menit saja untuk kita melakukan perintah Allah, untuk kita melaksanakan sholat. Dalam sekali seminggunya kita hanya mengerjakan sholat Jumat, dalam sekali setahun kita hanya mengerjakan zakat, kita hanya mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala pinta. Namun banyak kita yang menyepelekan, namun banyak kita yang meninggalkan. Kita sadar dan paham bahwasanya dunia ini tak akan lama, kita sadar bahwasanya dunia ini, napas ini akan berhenti, alam kubur telah menanti. Tapi justru banyak di antara kita malah kita tergoda daripada kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang kedua, daripada hikmah
kita memperingati hari raya Idul Adha ini adalah pentingnya kita mendidik anak akan ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, betapa kita lihat Nabi Ismail alaihissalam lah yang menjadi penguat orang tuanya, yang menjadi penguat kepada ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim ingin menjalankan perintah agama, Nabi Ismail tak takut dengan tajamnya pisau. Nabi Ismail tak takut dengan darahnya yang mengalir begitu deras. Ia tak takut dengan kehilangan nyawa. Ia lebih takut ketika seandainya Allah murka kepadanya, ketika ia tak menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang saat ini kaum muslimin, kita mendidik anak kita untuk menyekolahkan ataupun mereka belajar ilmu agama bukanlah perintah yang mudah, bukanlah perintah yang ringan, tetapi percayalah mereka adalah sebagai kewajiban orang tua untuk mendidiknya. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, bahkan seorang anak juga bisa membawa kita kepada neraka. Maka sesibuk apapun kita mencari harta, sesibuk apapun kita dengan kehidupan dunia ini, jangan sampai kita melupakan pendidikan daripada anak kita untuk belajar agama. Memang saat ini kita paksa mereka mengeluh, mereka menangis, mereka bahkan melawan kepada kita. Tapi percayalah, harapan orang tua nantinya adalah anaknya menjadi anak yang berbakti kaum muslimin. Nantinya di akhir hayat kita, di ujung usia kita, kita menginginkan anak kita itu merawat kita. Mereka mengunjungi kita bukan harta yang kita inginkan, bukan kedudukan jabatan yang kita inginkan, tapi bagaimana di sela-sela kesibukannya ia rela menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan daripada apa yang ia pelajari. Insya Allah anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang paham agama dan senantiasa mengamalkan dalam kehidupannya. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir, hikmah yang kita ambil daripada peringatan hari raya Idul Adha ini adalah ketika seandainya kita ingin berkorban, berkorbanlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seandainya kita memiliki harapan, kita harapkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya semua yang kita harapkan itu nantinya di hari tua, contohnya ketika kita kumpulkan harta, ketika kita menabung di hari tua, kita berharap kita bahagia, kita berharap bisa hidup kita cukup, tetapi kita tak tahu suatu saat Allah berikan penyakit, Allah timpakan musibah kepada kita, semua harta kita itu bisa sirna dengan sia-sia. Anak yang kita sekolahkan berharap mereka menjadi anak yang nantinya membanggakan, tapi malah justru wallahu a'lam mereka menjadi anak yang durhaka nantinya. Maka jika seandainya harapan itu kita gantungkan kepada Allah, maka kita tak akan kecewa, karena sebaik-baiknya harapan dan sebaik-baiknya keputusan adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja saat ini kehidupan ini kita benci, saat ini kita tak ridho dengan kehidupan kita, tetapi bisa saja itu di hadapan Allah adalah kehidupan yang sebaik-baiknya perencanaan, sebaik-baiknya keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya ketika kita sudah pasrahkan kepada Allah kehidupan ini, ketika seandainya kita berdoa ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kaum muslimin, kebahagiaan itu akan senantiasa menghampiri kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin, Allahumma amin. Maka mudah-mudahan melalui momentum hari raya yang fitrah ini, hari raya Idul Adha ini, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan amal ibadah kita. Kemudian kita tingkatkan lagi untuk keluarga kita, saudara kita, keluarga kita, sama-sama kita mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semuanya nantinya akan dipertemukan di hadapan Allah sebagai hamba yang baik di hadapan manusia dan menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على وسلم من على مالك وأشرف العربان أسعد الورد والعجاب وإمام الدار الحرام ومن داعي العلم والحكمة
والحكام وبالرسول سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضي الله تبارك وتعالى من كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا في طاعتك وطاعة رسولك وجعلنا من عبادك الصالحين. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar kami penuh dengan dosa ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami. Kami sadar kami pantas masuk neraka-Mu ya Allah, tapi kami sadar juga tak ada di antara kami yang kuat menahan panasnya neraka ya Allah. Maka di hari nan fitrah ini ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami. Tanpa rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, sungguh bahkan kami tak layak untuk mencium bau surga itu ya Allah. Ya Allah, tuntun keluarga kami senantiasa dalam ketaatan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tanpa daripada rahmat-Mu juga ya Allah, kami akan senantiasa menjadi hamba-Mu yang dalam keadaan tersesat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah saudara kami, keluarga kami ya Allah, yang senantiasa saat ini mengerjakan ibadah haji, menjadi orang-orang yang hajinya haji yang mabrur, yang Engkau terima ibadahnya ya Allah. Kemudian yang kami belum sampai kepada sana ya Allah, tuntun kami ya Allah, permudah urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar.